Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Pramudia Abori. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengaruh kompensasi, kepuasan kerja, dan pengembangan karir terhadap retensi karyawan. Untuk pengertiannya sendiri, ini ada beberapa pendapat dari beberapa sumber. Nah, ini yang pertama, menyatakan retensi karyawan adalah teknik yang digunakan manajemen untuk mempertahankan karyawan agar tetap dalam perusahaan selama jangka waktu tertentu. Jika karyawan tidak dapat menggunakan potensinya dengan penuh dan tidak didengar atau dihargai di tempat mereka bekerja, mereka akan pergi karena stres dan frustasi. Untuk pendapat selanjutnya yaitu menyatakan tingginya retensi karyawan akan mempengaruhi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi. Selanjutnya, retensi karyawan tidak dipengaruhi oleh faktor tunggal, tetapi ada faktor yang bertanggung jawab untuk mempertahankan karyawan dalam suatu organisasi. Faktor untuk mempengaruhi tingkat retensi karyawan adalah kompensasi. Untuk pengertian yang pertama, ini menyatakan bahwa kompensasi adalah pendapatan berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan. Dari Lubis 2015 menyatakan bahwa kompensasi merupakan hal yang sangat penting bagi karyawan sebagai individu, karena upah merupakan suatu ukuran nilai atau karya mereka di antara para karyawan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya kompensasi yang adil dapat memacu partisipasi karyawan, sehingga para karyawan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memiliki partisipasi kerja terhadap perusahaan. Dari Astuti 2014 menyatakan, melalui kompensasi, karyawan akan lebih semangat untuk bekerja. Kompensasi memiliki hubungan yang erat dengan retensi karena jika kompensasi yang didapatkan karyawan itu dapat memenuhi kebutuhannya, maka tingkat retensi karyawan tersebut juga tinggi. Pendapat selanjutnya yaitu menyatakan kepuasan karyawan dan retensi merupakan faktor kunci untuk keberhasilan suatu organisasi. Kepuasan dapat menggambarkan perasaan positif dan negatif karyawan terhadap pekerjaan yang dihadapinya, seperti perasaan untuk meraih kesuksesan di dalam pekerjaan, mengimplementasikan kepuasan yang tinggi terhadap pegawai yang merasa senang dan nyaman dengan kondisi lingkungan organisasi, dan mendapatkan penghargaan dari jerih payahnya. Selanjutnya yaitu pengertian tingkatan kepuasan kerja. Dari Swaminathan 2013 menyatakan bahwa peningkatan kepuasan kerja akan mempengaruhi kualitas kerja karyawan, di mana akan memiliki pengaruh yang baik terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Dari Rizwan 2014 menyatakan bahwa meningkatkan kepuasan karyawan adalah kunci suksesnya organisasi bisnis. Hal tersebut merupakan dasar bagi perusahaan untuk melihat seperti apa keinginan karyawan, lingkungan kerja yang diinginkan, dan dengan hal tersebut akan dapat meningkatkan pengabdian karyawan. Selanjutnya pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan aspek penting yang tidak boleh dilupakan dalam mengelola sumber daya manusia. Selain kompensasi dan kepuasan kerja, melalui adanya pengembangan karir akan dapat meningkatkan tingkat retensi karyawan. Pengembangan karir dapat dilakukan jika perusahaan dapat secara terbuka untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan karirnya.
Pengembangan karir seorang karyawan atau pegawai yaitu ini ada beberapa yaitu yang pertama presentasi kerja atau job performance, pengenalan atau exposure, jaringan kerja atau networking, pengunduran diri atau resignations, kesetiaan terhadap organisasi atau organisational loyalty, pembimbing dan sponsor, mentors and sponsor, bawahan yang mempunyai peranan kunci atau key subordinates, peluang untuk tumbuh atau growth opportunities, pengalaman, experience, pengembangan oh itu saja. Selanjutnya, pengembangan karir berdampak pada kinerja karyawan. Dikarenakan pengembangan karir suatu pendekatan formal yang dilakukan perusahaan dengan tujuan menjamin karyawan di perusahaan dengan kualifikasi serta kemampuan dan pengalaman dan dengan tepat saat diperlukan. Mungkin itu pengertian dari ketiga hal di atas. Selanjutnya yaitu pengaruh kompensasi dapat mempengaruhi retensi karyawan ketika gaji yang dibayarkan tepat waktu, mendapat tunjangan, bonus, dan fasilitas bekerja. Artinya semakin baik kompensasi yang diberikan oleh Kutai Hotel, maka semakin kuat tingkat retensi karyawan tersebut. Selanjutnya, kepuasan kerja juga dapat mempengaruhi retensi ketika karyawan merasa puas akan pekerjaannya, mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan dan hubungan yang baik dengan rekan kerjanya. Artinya, semakin puas karyawan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan di Kutai Hotel, maka semakin tinggi pula tingkat retensi karyawannya. Selanjutnya, pengembangan karir itu juga dapat mempengaruhi retensi ketika karyawan mendapatkan perlakuan adil dalam berkarir. Atasan selalu mendukung karyawan untuk mengembangkan karirnya dan memiliki latar belakang pendidikan formal yang cukup untuk menunjang karirnya. Artinya, peluang pengembangan karir yang diperoleh karyawan Kutabek dapat meningkatkan tingkat retensi karyawan. Hasil penelitian ini memiliki implikasi teori dan praksis. Implikasi praksis dari penelitian ini adalah Kutai Hotel dapat lebih memperhatikan retensi karyawan, dipengaruhi oleh kompensasi, kepuasan kerja, dan pengembangan karir. Ini ditunjukkan oleh koefisien determinasi sebesar 46,8%, namun diperhatikan juga faktor lain yang mempengaruhi retensi karyawan, seperti komitmen, kepemimpinan, motivasi, dan lainnya. Selanjutnya closing statement yang akan disampaikan oleh teman saya, Eka. Untuk closing statement dari kami, yaitu pengaruh kompensasi, kepuasan kerja, dan pengembangan karir itu memang benar-benar dibutuhkan. Karena tanpa adanya ketiga hal tersebut, maka sumber daya manusia atau SDM yang kita miliki tidak akan memenuhi kriteria ataupun target yang diinginkan ke depannya. Mungkin cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.